Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, nama saya Alatif. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sambas. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman, penghargaan, atau konsekuensi. 5. Posisi kontrol guru, kemudian pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Teori perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain ini merupakan motivasi internal. Sedangkan yang ketiganya ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ini motivasi internal dengan jangka panjang. Teori perilaku manusia dengan motivasi internal menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini akan berdampak jangka panjang. Dapat menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dari murid karena motivasi ini tidak berjangka panjang. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima ini manajer. Tingkatan ini manajer yang memiliki kontrol yang paling tinggi. Karena pada posisi manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian, pada posisi manajer ini juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri sendiri. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah maupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi. Yang pertama ini langkahnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan.
Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kemudian menggeser identitas murid yang gagal ke identitas yang sukses. Langkah yang kedua dari segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah ketiga dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Modul 1.4 nih, budaya positif. Kaitannya dengan modul 1.1, filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, kemudian modul 1.3 visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tujuan pendidikan nasional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dengan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak, hubungannya yaitu budaya positif terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada murid, misalnya dalam membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi menggunakan kontrol manager. Kemudian mandiri, reflektif terhadap budaya positif, kolaboratif dengan rekan kerja dan orang tua, dan inovatif dalam membangun budaya positif. Kemudian visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah menjadikan sekolah yang berpihak pada murid dengan menuntun murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila terdapat dimensi berakhlak mulia dan budaya positif merupakan bagian dari akhlak mulia itu. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum ketika ada murid melakukan pelanggaran dan pemantau untuk memantau kesalahan murid dengan konsekuensi yang telah mereka lakukan. Ternyata kontrol manajer yang memiliki peran paling penting dan baik dalam perkembangan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda?
Saya menangani siswa yang tidak mengerjakan tugas yang telah diberikan. Saya menggunakan langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan menanyakan alasan melakukan hal tersebut. Validasi tindakan yang salah bahwa yang dilakukannya tidak sesuai dengan nilai yang diyakini, kemudian menanyakan keyakinan dengan mengaitkan keyakinan kelas atau sekolah. Pertanyaan refleksi selanjutnya yaitu, perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan refleksi selanjutnya yaitu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tertentu, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka sepakati. Kemudian yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena terkadang kata-kata atau kalimat yang saya ucapkan untuk membuat rasa bersalah pada murid rasanya kurang baik jika murid melakukan kesalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Belum pernah. Restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu tahap yang kedua, validasi tindakan salah. Bagaimana peraturan sekolah kita seharusnya? Itu pertanyaan yang saya ajukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan maupun karakter yang muncul karena adanya motivasi internal dalam diri baik saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.